Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulihil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa sallama tasliman katsira ila yaumiddin, amma ba'd. Ikhwani wa akhwati fid din, sahabat Nasta Group yang semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada siang hari ini kembali kita dipertemukan oleh Allah dalam kajian Imtak Nasta Global Utama, dalam kajian hukum seputar udhiyah, hukum praktis seputar Id Al-Qurban atau berkorban. Kemudian salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, para sahabatnya, serta orang-orang yang senantiasa mempelajari dan beramal dengan ajaran Islam sampai akhir zaman. Taib, dalam bahasan fikih kurban praktis, ya, fikih praktis seputar kurban. Kita berada di tanggal berapa ikhwan sekarang? Bulan Zulqa'dah. Ya. Tanggal 22. Berarti kurang lebih 8 atau 7 hari kita habis Zulqa'dah, masuk Zulhijjah. Masuk bulan Zulhijjah. Bulan Zulhijjah, Nabi sallallahu alaihi wasallam menegaskan bahwa ya, amal yang terbaik dari Bani Adam pada hari tersebut, sebagaimana dalam sebuah hadis, ya, ma'amila banu Adam bi'amalin ahabba ilallah, tidaklah Bani Adam beramal pada hari tersebut amalan dicintai Allah Subhanahu wa taala dari hari-hari dia pada hari nahar, yaitu ke illa iraqati damin, kecuali mengalirkan darah, yaitu menyembelih. Ya, jadi kebaikan yang paling dicintai Allah Subhanahu wa taala pada hari Idul Adha adalah menyembelih hewan kurban tersebut. Nabi melanjutkan bahwa sesungguhnya ya darahnya, tulangnya ya dari hewan tersebut akan menjadi pahala besar di sisi Allah Subhanahu wa taala bagi orang yang berkorban itu. Maka kita sebagai muslim, ya, mukmin, muslimah, mukminah, memperhatikan ibadah ini, yaitu berkurban pada hari Id Al-Qurban, Idul Adha tersebut. Karena hukum daripada berkurban bagi orang yang mampu adalah sebuah kewajiban. Wajib bagi yang mampu, ya, untuk berkurban pada hari tersebut. Mampu, ya, ekonomi, dia mampu untuk membeli harga kambing atau domba, ya, 2 juta, 2.500.000, atau sapi dia beli harga 20 juta misalkan, atau kolektif dia urunan bertujuh atau berlima atau berdua, bertiga dengan temannya untuk membeli seekor sapi atau onta, ya. Jadi Idul Kurban adalah waktunya kita menyembelih hewan-hewan kurban. Apa saja hewannya? Onta, ya, kambing, sapi atau lembu, kemudian kambing atau domba. Ya. Tidak boleh yang lainnya. Itu sudah merupakan sebuah tauqifiyah, ya, tauqif dari Allah Azza wa Jalla bahwa yang disembelih adalah bahimatul an'am, hewan ternak yang ada di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nggak bisa ada orang di zaman kita berkorban dengan ayam, misalkan, tidak sah. Atau berkorban dengan rusa, mungkin sebangsa kambing, ya, atau sejenis, ya. Rusa itu bangsa kambing bukan, ikhwan? Ya, bukan, ya, beda, ya. Baik, ya, walaupun halal dia, iya. Ya, atau burung onta, misalkan nggak punya onta maka dia burung onta, karena ada burung onta, ya. Atau kuda, ya, nggak sah. Kalau kerbau
Ya. Satu tidak ikhwan? Acep? Ya? Enggak. Hafid online. Apa hukum berkorban dengan kerbau? Menurut Ustadz Agus, Ustadz Acep di sini enggak bisa. Hafid online sah tidak berkorban dengan kerbau. Hafid sudah tersambung sama Hafid. Baik, belum tersambung. Johan Fajar Dewanto. Apa hukum berkorban dengan kerbau? Belum ada jawaban. Ilham Anugrah. Ilham Anugrah. Apakah boleh berkorban dengan kerbau? Boleh Ustaz, kebanyakan ada yang korban dengan kerbau Ustaz. Boleh, baik. Di daerah mana itu, Akhi Ilham? Di Sumatera Barat Ustaz. Sumatera Barat. Sumatera Barat itu Medan, Padang ya? Padang. Saya pernah lihat korban Idul Adha itu sapi Ustaz. Ya sapi, kerbau. Yang ditanya sapi, yang ditanya kerbau ini, yang ditanya kerbau. Tapi antum melihat sapi. Oh, maksudnya kerbau dan sapi yang antum pernah lihat. Iya. Tapi kalau korban untuk Idul Fitri kan boleh kerbau Ustaz. Idul Fitri tidak ada kurban ya. Nyembelih mungkin untuk ya bikin gulai atau apa ya. Tapi ini Idul Adha, ibadah ya khusus kurban Idul Adha ya Ilham. Yang antum lihat berarti Idul Fitri. Pertanyaannya Idul Adha ini. Boleh tidak? Bukannya boleh Ustaz kan? Halal. Ya halal betul ya. Tapi yang halal belum tentu boleh untuk dikorbankan. Bukankah ayam halal? Bukankah kuda halal? Bukankah rusa juga halal? Tapi belum tentu boleh untuk dikorban. Ya, kira-kira menurut Ilham apa dasarnya jika itu boleh? Pernah dengar barangkali atau pernah baca ya Ilham? Belum pernah. Belum pernah Ustaz. Belum pernah. Oke, baik. Denny Irwin Syah. Iya Ustaz. Boleh atau tidak berkorban dengan kerbau? Tidak boleh Ustaz. Tidak boleh. Ya? Boleh Ustaz. Boleh atau tidak? Tidak boleh. Tidak boleh. Baik. Berarti sudah berapa orang yang berpendapat tidak boleh? Abu Ibrahim, Acep, Denny. Iya. Yang hadir sekarang lagi. Coba Rizky. Boleh tidak berkorban dengan kerbau? Enggak boleh. Fajar. Boleh. Fajar boleh. Menyelisih kebanyakan. Dalilnya apa Fajar? Karena kerbau jenis sapi. Masih golongan. Masih sebangsa. Masih saudara ya. Sebangsa dan setanah air. Baik. Yang tepat Mas Imam. Boleh ya. Dalilnya? Sejenis sapi sih. Dia jenis sapi. Yang ahli biologi, ahli IPA, apa betul kerbau ini jenis sapi? Saya kira beda ya. Sapi kan bulunya tebal. Kerbau tuh jarang bulunya. Sapi dia kuat di panas. Kerbau nggak kuat di panas. Kerbau tidak cepat perkembangannya.
beranaknya. Ya, tapi kalau sapi dia cepat. Kayak manusia, subur. Berarti alasannya karena sebangsa. Reza, menurut antum boleh atau tidak korban dengan kerbau? Nah, kalau perkembangannya lambat itu berarti nggak boleh. Saya bertanya kepada Reza, jangan bertanya lagi. Ya? Kalau dari penjelasan tadi berarti nggak boleh. Baik, menurut Reza nggak boleh. Baik. Diki P Permadi. Hukum berkorban dengan kerbau boleh atau tidak? Boleh tak? Dalilnya? Silakan. Ya. Boleh atau tidak? Dari kemarin kan di riwayat sahabat Jabir bin Abdillah kan. Masya Allah. Dapat dari mana ini ya, akhi di sini ya? Dari Imam Ahmad, dari Abu Abdullah. Kata siapa Abu Abdullah itu? Ya? Boleh atau tidak? Boleh tak? Dalilnya? Apa dalilnya? Kebanyakan yang lain tadi mengatakan tidak boleh. Baik. Baik. Boleh ya. Yang tepat ikhwan, dia boleh. Boleh berkorban dengan kerbau. Dalilnya apa? Ada dalam Al-Quran atau tidak? Kata kerbau. Apa bahasa Arab kerbau? Jamus ya. Dalam hadis nggak ada ya. Yang ada ya di dalam qiyas, dikiaskan kepada sapi atau lembu itu. Nah ini tuh dalilnya. Jadi tadi beberapa sudah mengatakan sahih boleh Ustaz, tapi belum menemukan dalil karena melihat kebiasaan masyarakat. Ada yang melihat di Sumatera Barat, ada yang melihat di Sukabumi, ya. Namun belum tahu dalilnya, apa alasan dia kias ikhwannya, dikiaskan. Namun karena memang kerbau itu dia ya binatang ternak yang seperti sapi. Ya, adapun yang selain mereka, selain onta, selain kerbau, sapi dan kambing, domba, ini tidak boleh. Tidak diperbolehkan. Ada riwayat dari Ali bin Abi Thalib disebutkan bahwa ketika Idul Adha maka berkorban dengan ayam. Maksudnya apa korban dengan ayam ini? Ya, bukan korban secara syariat. Tapi yang jelas ya dia ingin bersedekah, dia ingin berbagi, dia ingin bertakbir karena yang diinginkan pada hari itu adalah apa? Bertakbir dalam menyembelihnya. Ya, bismillah Allahu akbar. Kan begitu. Takbir membesarkan Allah Subhanahu wa taala pada hari tersebut. Karena Allah mengatakan, "Litukabbirullaha 'ala ma hadakum", agar kalian bertakbir membesarkan Allah Subhanahu wa taala atas hidayah. Ya, liyadhkuru smallahi 'ala ma razaqahu min bahimatil an'am, agar mereka menyebut nama Allah atas rezeki yang Allah berikan kepada mereka tersebut. Ini. Nah, jadi berkurban ya, bertakarub kepada Allah dengan menyembelih ini adalah ibadah mulia pada hari Id, ya, Idul Adha tersebut. Ya, jadi ada dalam syariat kita memberikan sesembahan berupa sembelihan. Yang ini mirip dengan perbuatan ahli syirik, ahli kufur. Mereka menyembelih untuk patung, menyembelih untuk sumur, untuk laut, untuk pohon, untuk kuburan, itu banyak.
Mirip, iya, namun Islam menyembelih untuk Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatakan fasalli li rabbika wanhar dalam surah Al-Kautsar, salatlah untuk Rabbmu dan menyembelihlah, kata Allah Azza wa Jalla. Ya, menyembelihlah untuk Allah Subhanahu wa taala. Baik. Tadi apa hukum berkorban? Wajib ya bagi yang mampu. Dalilnya ini, ayat ini. Fasalli li rabbika wanhar. Ya. Salatlah dan menyembelihlah, perintah itu hendaklah kita menyembelih. Dan dalam hadis lain Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ya, faman kana lahu sa'ah, siapa yang punya kelapangan harta pada hari Id tanggal 10, 11, 12, 13 Zulhijjah, 4 hari ini dia mampu, ada duit, enggak berkorban, ya, apa kata Nabi tadi? Fala yaqrubanna musallana, jangan sholat Id bersama kami. Hari-hari ini masuk nanti Zulhijjah, ya, ada duit, masuk duit 2 juta, 3 juta, 4 juta dan semisal itu, mampu beli kambing, enggak berkorban juga, Nabi mengancam kita, ya, Nabi mengancam, apa kata Nabi? Jangan sholat Id bersama kami. Ya, orang-orang kaya yang enggak berkorban itu dibuatlah tulisan di musola Id nanti, maaf, orang kaya enggak berkorban tidak boleh sholat, catatan. Itu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau dipraktekkan zaman kita, hadis Nabi itu demikian, ikhwan, dibuatnya tulisan. Ya, dilarang sholat Id orang kaya yang tidak berkorban. Itu hadis Nabi. Nabi mengatakan apa? Man kana lahu sa'ah, yang punya kelapangan rezeki dan tidak berkorban, fala yaqrubanna musallana, jangan sekali-kali dekati salat Id bersama kami. Jangan salat. Dari sini Al-Imam Abu Hanifah mengatakan bahwa hukum berkorban wajib bagi yang mampu. Wajib bagi yang mampu. Dan dia adalah ibadah ibadah, ya, mahdha, juga ibadah ijtimaiyah, ibadah sosial. Ya, ibadah juga ada nilai sosialnya gitu ya. Ada ibadah, ada juga manfaat sosial. Manfaat akhirat, iman, takwa, manfaat sosial. Allah mengatakan, ya, tentang dagingnya, ya, Allah mengatakan bahwa wa at'imu, makanlah, ya, al-ba'is al-fakir, berikan makan dengan daging tersebut kepada orang-orang fakir, berikan hadiah kepada mereka. Nah, jadi dia adalah ibadah, manfaat ubudiyah akhirat, juga manfaat sosial dengan daging tersebut. Oleh karena itu ulama kita berbeda pendapat tentang mana yang afdal sekarang, berkorban dengan seekor kambing sendiri atau urunan sapi bertujuh, sapi besar. Kambing sendiri 3 juta, ya, paling dagingnya berapa kilo kalau sapi? 20 kilo atau 15 kilo, ya, setelah dibuang ini itunya. Kalau sapi atau kerbau 7 kali 3 21 sudah dapat harga 300 kilo. 300 kilo, manfaatnya banyak, bisa dibagikan ke masyarakat. Satu RT mungkin dapat 1 ekor besar itu, ya. Maka ada nilai itu, ya, ada nilai sosial dari hewan kurban ini. Maka kata ulama kita, ya, afdalnya dia itu berkorban dengan sapi urunan dibandingkan kambing sendiri. Ya. Ini sebagian ulama, walaupun ya ada ulama kita mengatakan urutan pertama yang paling afdaliyat adalah onta. Yang kedua sendiri, ya, onta sendiri. Yang kedua sapi sendiri. Yang ketiga kambing sendiri. Ini hukum asalnya. Nah, namun urutan keduanya kata mereka, ya, jika onta dan sapi urunan kolektif dan kambing harusnya sendiri, maka afdalnya kambing sendiri. Ini menurut sebagian ulama kita. Ya.
Dan ulama berpendapat dari 3 jenis hewan korban tadi mana yang afdal? Karena Rasulullah disebutkan nggak pernah berkorban kecuali dengan kambing. Ya, ada orang di zaman kita, Ustaz, afdalnya kan kambing. Saya kambing aja, beli yang 3 juta. Padahal hartanya 1 M di Mandiri, 1 M di BSI, 1 M di BCA, 1 M di Permata. Masya Allah. Eman duit itu. Eman ikhwan, seember. Nah, orang semacam ini salah penempatan dalil. Dia ambil dalil afdal kan kambing, Ustaz. Lalu dia korbankan 1. Dia lupa, Nabi korban kambing berapa ekor, ya ikhwan? Puluhan ekor Nabi itu kalau berkorban kambing. Ya, makanya kata ulama, Nabi mencontohkan kambing bukan menunjukkan afdaliyat, tapi yang mudah bagi beliau yang ada di zaman itu. Karena kalau onta, kata sebagian ulama kita, onta kan dia selain daging dimakan juga alat transportasi. Kalau onta dikorbanin, perang jadi susah, kita nggak punya tank. Persia Romawi menyerang kita dengan gajah onta, habis kita hanya punya kambing. Kambing nggak bisa ditunggang untuk berperang, ya kan? Maka Nabi itu yang mudah dan tidak merusak sisi kehidupan yang lainnya, maka kambing aja, karena memang dia khusus ternak untuk dimakan, dijual dan semisal itu. Nah, maka berarti yang tepat di zaman kita adalah berkorban dengan sapi walaupun urunan, karena dagingnya banyak, karena nilainya 2. Ibadahnya ia dapat, yang kedua sisi sosial juga dapat. Ya, masyarakat kita akrab dengan masyarakat, kita berbagi dengan mereka tersebut. Oleh karena itu kata ulama, diafdalkan berkorban itu di tempat tinggal kita, itu afdal. Walaupun boleh jika kita kirimkan dagingnya atau kita kirim duitnya ke daerah tertentu untuk kita korbankan di sana, itu nggak apa-apa. Namun bagi yang mampu sebenarnya, jika dia sayang kepada saudara miskin di daerah tertentu, kirim. Namun juga jangan lupa lingkungannya, karena dia harus menjaga eksistensi dia sebagai muslim di daerah dia. Dia berbagi, ada kecintaan kita dengan saudara kita muslim, dengan tetangga kita dan seterusnya itu. Ya. Akhirnya jadi itu afdal. Jadi bagi yang mampu, maka kemampuan itu berkorban sesuai kemampuannya. Dia mampu membelikan 2 ekor kambing, 2 harusnya. Mampu 3 ekor, beli 3 ekor. Mampu 4, beli 4. Jangan katakan, ana sudah korban, akhi. Ya. Di mana? Di Jawa berapa 1 ekor? Sehingga duitnya banyak banget. Itu nggak boleh. Ada ibadah mulia. Ya, Nabi dan para sahabatnya berkorban. Di zaman itu semua orang berkorban. Ya. Semua orang berkorban. Sehingga nggak butuh panitia korban. Di zaman kita karena sedikit orang berkorban, maka harus diserahkan ke lembaga tertentu untuk disembelih. Ya. Sehingga satu kampung hanya ada 2 orang berkorban, masyarakat di situ ada 1000 orang yang berkorban, 3 atau 4 orang, sehingga yang lain pada banyak yang kaya. Inilah yang ingin kita gali, yang ingin pesan-pesan dalam korban inilah, Anda apakah orang yang berkorban untuk Allah dan Rasulnya? Apakah kita orang yang berkorban untuk Islam, untuk ibadah kepada Allah Azza wa Jalla dengan segudang kebaikan di dalamnya? Nabi mengatakan tulangnya, darahnya, kuku-kukunya, bulu-bulunya akan menjadi saksi, akan menjadi tunggangan, akan menjadi pahala besar untuk kita semuanya. Nah, jadi demikian. Ya, dia ibadah mulia. Kita lebih bisa berkorban untuk dunia kita. Untuk kenyamanan dunia kita bisa berkorban banyak, ikhwan. Untuk rumah kita, untuk kendaraan kita, untuk kesehatan kita, untuk dan semuanya kita bisa berkorban. Bulanan itu keluar sekian juta, sekian ratus ribu. Tapi untuk berkorban setahun sekali, tidak pernah menabung, ada sisi tabungan untuk korban mungkin nggak pernah ada di rumah kita. Untuk pajak mobil baru kita sisihkan, tabungan pajak mobil baru.
tabungan A. Tabungan B lagi, kotak tabung yang kedua, tabungan untuk mudik hari raya. Kotak tabungan C, kotak tabungan untuk rencana nikah lagi. Yang itu seterusnya itu, ikhwan. Tapi untuk akhirat kita kadang lupa. Ya. Padahal harganya berapa? 3 juta. Bahkan ada yang 2 juta. Ya. Bahkan jika ingin berkorban dengan yang betina sekalipun boleh, yang murah, betina, murah. Tidak masalah, boleh, sah. Iya, dengan yang betina. Kita kadang-kadang salah paham. Ada orang berkorban dengan yang betina dicela, walau itu sah. Iya. Dia udah murah, lebih besar gemuk lagi biasanya. Ya, demikian. Jadi diperbolehkan, ikhwan. Maka berkorbanlah untuk Allah dan Rasul, untuk Islam dan untuk diri kita. Ya, berkorbanlah untuk diri kita. Baik. Bagaimana seharusnya daging itu dibagi? Ya. Khilaf ulama, ya ikhwan. Ulama berbeda pendapat tentang berapa dan kemana daging itu dibagi. Sebagian ulama kita mengatakan bahwa pendapat sebagian ulama Syafi'iyah, semuanya dimakan oleh sahibul korban. Potong sendiri, makan sendiri, bakar sate sendiri, urus sendiri, makan sendiri. Ini menurut sebagian ulama, itu juga sah. Kata mereka, kenapa? Nggak ada dalil yang qat'i, yang paten, yang menata berapa, kemana dibagi daging hewan tersebut. Sebagian ulama membagi itu menjadi 3. Makan sendiri, hadiah, dan sedekah. Hadiah tetangga, sedekah kepada fakir, dan untuk makan sendiri dibagi 3. Dibagi 3. Sebagian lagi mengatakan bahwa dibagi 2. Ya, separuh untuk sendiri, sisanya untuk dibagi, terserah, dibagi 2. Yang jelas separuhnya untuk dirinya. Sebagian lagi mengatakan korban nggak usah untuk dirinya, bagi semua ke orang juga nggak apa-apa. Bahkan ada keyakinan di sebagian daerah sahibul korban nggak boleh makan daging korban. Kalau dia makan harus makan daging orang lain katanya. Hewan orang lain dimakan. Itu juga nggak benar. Dia makan sendiri semuanya juga boleh. Dihadiahkan semuanya juga boleh. Dibagi 1/2 juga boleh. 1/3 juga nggak apa-apa. Dalam hal ini semua ulama kita berijtihad. Berijtihad di dalam membagi hewan kurban ini. Ya. Untuk kambing umurnya yang layak dibeli setahun umur kambing. Ya. Setahun umurnya udah boleh. Berapa? Sebesar apa ikhwan kambing kita setahun? Kecil kan? Setahun ya kecil. Itu boleh dipotong. Yang setahun masa nggak mampu beli? Berapa sih harganya? Paling 1 juta dapat itu kalau kita mau cari. Masalahnya kan nggak pernah perhatikan, nggak pernah ada perhatian kita kepada hewan yang standar sah, nggak pernah. Coba kalau kita datang ke peternak yang tanya berapa umurnya setahun, berapa harganya, 500.000. Dikasih 500.000. Tinggal antum beli 10 ekor bagi untuk karyawan di sini, atau potong di sini. Misalkan 500 ikhwan umur setahun untuk kambing. Jadi itu maksudnya syariat menstandarkan umurnya berapa tahun ya agar memudahkan kita, ya kan? Bagi yang mampu ada duit yang membeli hewan, mampu beli hewan di umur setahun ya bisa kan gitu. Enggak harus yang jenggot kambingnya. Kan dicari yang jenggot kambingnya. Yang sudah besar katanya. Yang kemudian tanduknya macam-macam seterusnya. Itu afdal. Tapi ya lebih kurus dari itu, lebih kecil dari itu, yang penting masuk umur setahun boleh. Nabi nggak pernah menstandarkan harus sekian kilogram dari berat kambingnya. Nabi menstandarkan apa? Setahun. Bahkan kalau domba 8 bulan. Domba 8 bulan. Ya, kalau sapi 2 tahun. Ya kan? Sapi 2 tahun. Onta ya 4 tahun atau semisal itu. Untuk umur yang boleh disembelih. Nah, itu jadi jadi demikian ya. Coba cari kalau kemampuan kita, artinya ini enggak boleh ada orang enggak berkorban. Enggak boleh ada orang enggak berkorban.
padahal mampu untuk berkurban dengan membeli hewan kambing, domba umur setahun. Coba nanti ya, putra baik, putra tanya berapa harga domba atau kambing umur setahun, ya nggak sampai 1 juta mungkin. Masa nggak sampai 1 juta nggak bisa beli kita? Mana pengorbanan kita untuk Allah? Di mana pengorbanan kita untuk Allah dan Rasul dan untuk Islam dan untuk pahala akhirat kita sebesar itu? Nah, baik. Ini. Kemudian sahibul korban, jika dia berniat, ya sudah berniat dan sudah beli hewan. Begitu beli hewan, ya tanggal 1 Zulhijjah, maka dia sudah nggak boleh potong kuku, potong kumis, potong rambut, semua model rambut, macam rambut nggak boleh potong. Ya, karena dia dalam rangka bertasyabuh dengan jamaah haji. Sambil tahallul baru dia boleh potong ketika hewannya disembelih. Itu kata sebagian ulama kita haram dia potong. Nabi melarangnya. Ya, man idza dakhala, ya jika sudah masuk kata Nabi sallallahu alaihi wasallam bulan Zulhijjah, Asyra Zulhijjah, dan salah seorang di antara kita ingin berkurban, maka fala ya'khuzan, jangan dipotong kukunya, kumisnya, kulit-kulitnya, jangan digaruk sampai kelupas, tuh nggak boleh. Rambut nggak boleh. Ya. Sebagian ulama mengatakan apa? Makruh hukumnya. Ini adab-adab sahibul kurban. Ya. Adab daripada sahibul kurban yang ingin berkurban pada hari tersebut. Ikhwani fiddin rahimani rahimakumullah. Maka apakah boleh berhutang untuk berkurban? Kata sebagian ulama kita dibolehkan. Saking pentingnya ikhwan, sampai orang boleh berhutang untuk berkurban ini. Masya Allah, ya, boleh berhutang untuk membeli hewan kurban. Saking pentingnya kedudukan berkurban di dalam agama kita. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dan waktunya menyembelih dimulai dari setelah sholat Id sampai tanggal 12. Berarti mulainya tanggal 10 setelah sholat Id, ya, setengah 10, 11, 12, 13. Ini waktu kita nyembelih. Ya. Waktu kita menyembelih. Barangkali antum ingin menyembelih atau beli nanti pas hari tanggal 12-nya mulai harga turun. Terlihatlah hewan-hewan yang kurus. Apa namanya? Enggak harus kurus, tapi artinya apa namanya? Bukan kita cari yang kurus. Cari yang harga turun gitu ya. Biasanya demikian. Karena para pedagang udah ingin pulang gitu ya. Sudah jual modal aja deh, banting harga saja biar nggak ada lagi biaya pulang dengan membawa hewan lagi. Dan jual semuanya dengan harga banting, harga murah. Nah, boleh juga. Nanti mungkin yang kambing harga 3 juta, antum bisa dapat 2 juta. Ya. Hari ke-4. Paling telatnya apa kata ulama kita? Asar. Habis asar sudah nggak boleh berkurban. Jadi tanggal 12 asar itu batas akhir kita berkurban itu. Tanggal 11 untuk mulai keliling. Ada sisa duit. Ya, ada enggak yang harga 1 juta atau 1,5 misalkan. Kambing-kambing yang ada di lapak-lapak pedagang hewan kurban tersebut. Ini. Jadi demikian ikhwan. Ya, tentang Idul Kurban. Yang penting di sini bahwa semangat kita ingin berkurban seperti apa. Ya, jangan sampai sebagian orang itu kalau merokok itu masya Allah mampu dia setiap hari beli rokok 12.000 atau lebih dari itu. Ya, untuk menghirup asap yang tidak ada manfaat untuk dirinya, dia infakkan harta banyak untuk yang melukai dan merusak badannya. Tapi untuk manfaat akhirat, ya tidak pernah ada perhatian, kurang diperhatikan dan semisal itu. Ya. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah.
kemudian pahala daripada hewan kurban tersebut, ya, diniatkan untuk 100 orang pun nggak apa-apa. Ya, dia potong kambing pertama, saya niatkan ini untuk teman saya yang meninggal dunia, boleh. Niatkan untuk mayat nggak apa-apa. Atau dia untuk dirinya, lalu dia diniatkan, dimasukkan ke dalam 9 itu niatan pahala teman-teman dia yang hidup yang mati juga nggak apa-apa. Ya, itu dibolehkan. Ya, untuk keluarganya, iya, dia dan keluarganya dibolehkan. Namun lagi-lagi dikatakan apa? Sesuai dengan kemampuan orang. Ya, hendaklah itu sesuai dengan kemampuannya. Ya. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentunya juga yang kita beli ini yang terbaik, yang terbagus, ya. Karena Allah pernah menguji Bani Adam, 2 anak Adam, Qabil dan Habil, ya, untuk berkorban. Satu Allah terima, satu ditolak oleh Allah Azza wa Jalla. Allah mengatakan, "Watlu 'alaihim naba'a bani Adam bil haqq idh qarraba qurbanan fatuqbila min ahadihima wa lam yutaqabbal minal akhar." Wahai Muhammad, bacalah cerita hikayat tentang 2 anak Adam yang dulu berkorban kepada Allah untuk Allah Subhanahu wa taala. Allah terima dari satu mereka dan yang satu Allah tidak terima. Disebutkan dalam tafsirnya ayat itu, salah satunya dibelikan, dikorbankan itu adalah dia cari hewan yang kurus-kurus, buah-buahan yang apa istilah, yang reject, yang busuk-busuk dikumpulkan. Yang satunya dipilih kambing yang gemuk, ya, yang jenis buah yang super yang dikasih untuk Allah Azza wa Jalla. Maka tanda Allah terima, Allah kirimkan api, dikumpulkan kurban itu, Allah kirimkan api, dibakar oleh Allah. Tanda Allah terima sesembahan itu, kurban itu kepada Allah Azza wa Jalla. Satu diterima, satu tidak diterima oleh Allah Azza wa Jalla. Karena Allah hanya menerima dari apa? Innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Allah hanya menerima hewan kurban, sesembahan dari ketakwaan. Aslinya takwa kepada Allah Azza wa Jalla. Oleh karena itu, dalam berkorban, ya, yang pertama kita perhatikan keikhlasan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, bahwa dia lillahi taala, mencari pahala, ya, dari Allah Subhanahu wa taala. Baik ikhwan sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini yang dapat disampaikan, ya, tentang kurban. Semoga ada manfaat. Jika ada pertanyaan dari teman-teman silakan. Nah, ya silakan. Misalnya Ustaz, dalam satu keluarga misalnya berniat mengkorbanin 5 kambing misalnya. Satu keluarga. Ya, itu dilakukan untuk satu keluarga atau per orang? Saya ada 5 orang di situ. 5 orang di rumah itu. Ya. Hmm. Pertama itu, yang kedua potong-potong rambut. Ya. Itu pas kita beli atau dari tanggal 1 atau gimana Ustaz? Baik. Baik. Soal pertama, ya, dalam satu keluarga berlima, suami, istri, 3 anak berarti, ya. Anggaplah ya gambarannya demikian. Suami, istri 2, 3 anak, berlima. Keluarga berencana berkorban 5 ekor. Ya. Yang tepat cukup suami di sini, maaf, memang hukum asal semua orang punya harta. Jika memang semua punya harta, maka masing-masing berkorban. Masing-masing berkorban. Artinya si ayah harta sendiri, korban sendiri. Istri harta sendiri, korban sendiri. Anak-anak sudah bekerja, mapan ekonomi, ada tabungannya, korban sendiri. Itu hukum asalnya. Masing-masing orang berkorban untuk dirinya sendiri. Ya. Yang kedua, jika ternyata yang mampu hanya si ayah, yang kerja ayah, yang ini masih sekolah, istri di rumah nggak bekerja, nggak ada tabungan, maka si ayah beli 5 ekor, berkorban untuk dia, milik dia, dan pahalanya untuk semuanya. Itu pun sudah sah, boleh. Ya. Yang ketiga, yang punya duit si ayah. Ya, kata dia, ini untuk anak yang pertama,
atas nama kamu silakan kamu korbanin. Yang hewan kedua, ini ayah beli 5 kata si ayah. Ini untuk kamu ya, silakan. Niat untuk kamu, korban untuk kamu. Saya sudah hadiahkan. Istri juga sama demikian. Itu juga boleh. Itu juga dibolehkan. Nah, namun yang warid ya, bahwa jika dia sembelih sendiri ya karena harta milik dia sekalipun 10 ekor, maka pahalanya diniatkan untuk anak-anak dan istri dan seterusnya. Itu sudah boleh. Karena Nabi praktekkan demikian. Nabi potong 40 ekor, Nabi mengatakan pahalanya ini milik Nabi, pahalanya untuk umatnya juga dibolehkan. Jadi musyarakah milkiyah kambing nggak boleh, tapi musyarakah pahala dibolehkan. Itu untuk kambing. Nah, demikian. Baik, yang kedua, kapan orang itu dilarang dilarang potong kuku? Pertama ketika berniat, yang kedua ketika dia sudah punya hewan. Baru setelah itu dimulai kena larangan memotong-motong itu. Ya. Jadi begitu beli atau DP, misalkan kasih DP dulu deh kepada peternaknya, berarti sudah milik dia, maka mulai berlaku hal itu. Jika dia tanggal Zulqa'dah dia pesan dan dia bayar DP, maka tanggal 1 Zulhijjah mulai nggak boleh potong. Maka potonglah tanggal 29 atau 30 Zulqa'dah nanti. Ya, agar nanti pas Idul Adha potong kumis udah panjang. Kukunya udah panjang. Ya kan? Kenapa? Ya, korbannya belum dipotong-potong gitu kan ya. Kan gitu. Nah, jadi kalau ada orang yang lihat kukunya panjang, kita husnuzon aja. Mungkin hewannya belum dipotong.